Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya ingin sampaikan renungan pendek dengan tema mengasihi Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Tadinya diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara sekalian yang kasih, di masa Prapaskah atau Lent, kita ingin memberikan bakti kita, mewarnai hidup Kristen kita dengan baik dan benar, supaya kita layak menyambut hari Paskah Tuhan. Dalam kisah yang tadi saya baca, mengenai 10 orang kusta yang sakit. Dan waktu mereka mendengar Yesus lewat, mereka berdiri jauh, berteriak-teriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menyiksa, penyakit yang pada zaman itu tidak bisa disembuhkan. Kalau orang kena sakit kusta, jari-jarinya akan lama-lama dari ruas ke ruas melepas dalam derita fisik sekaligus derita mental. Karena bagi orang kusta tidak boleh bersosialisasi dengan orang yang tidak sakit kusta. Mereka harus diasingkan. Dan kalau mereka di satu tempat dan melihat orang yang sedang mendekat, dia akan harus berteriak-teriak, "Najis, najis, hindari, jangan ke sini." Kira-kira begitu. Jadi lengkaplah penderitaan orang kusta. Dan pada zaman itu penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka, kemudian Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa? Karena pada zaman itu yang berhak menentukan apakah seorang itu masih sakit atau sudah sembuh adalah para imam. Itu sebenarnya Tuhan Yesus perintahkan mereka ke sana. Dan ini adalah langkah iman. Kalau mereka percaya kata-kata Tuhan Yesus, mereka mentaati, dan luar biasa. Memang kemudian mereka pergi. Dalam perjalanan itu mereka sembuh, tahir. Pada waktu mereka lihat itu, seorang menjadi tahir, lalu dia kembali memuliakan Allah dan pergi kepada Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi sembuh, tahir semuanya? Mengapa hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih dan memuliakan Allah? Di manakah yang ke-9? Mengapa tidak memuliakan Allah dan berterima kasih kepada Allah?" Saudara, dari kisah ini, sebenarnya banyak orang kusta itu menggambarkan tentang hidup manusia berdosa yang sama dalam kondisi tak berdaya. Dosa telah menghancurkan segala-galanya. Tatanan hidup sosial, tatanan moral, dan bahkan mental manusia. Dosa itu sama seperti sakit kusta. Dan puji Tuhan, bagi kita orang berdosa yang percaya kepada Yesus, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan saudara sekalian, karena itu belajar dari orang kusta ini, kita harus mewarnai hidup kita sebagai orang yang telah ditebus dari dosa, orang yang telah diselamatkan dari api neraka. Mari kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dengan kata-kata, dengan perilaku kita, dengan pengabdian dan pelayanan kita, bahkan kepedulian kita kepada sesama. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda kasih kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita seperti orang kusta satu tadi yang kembali memuliakan Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Itulah keinginan dan kerinduan Tuhan bagi kita dalam rangka menyambut hari Paskah Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih. Kami memasuki Minggu Prapaskah, dan Tuhan memberkati kami semua supaya kami sungguh-sungguh meningkatkan kualitas hidup kekristenan kami dan meningkatkan kepedulian dan kasih kami kepada sesama. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami selalu rindu mohon berkat Tuhan kepada-Mu untuk gereja, untuk negeri tercinta, dan untuk orang-orang yang menderita. Diberkati hidup kami semua hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.